Rasulullah menikah dengan satu istri. Kalau Rasulullah menikah hanya karena seksualitas, dari masa mudanya lah harusnya melakukan itu. Bahkan di masa mudanya pernah Rasulullah SAW ditawari, wahai Muhammad, kalau kau berdakwah tentang Islam ini karena ingin menjadi seorang raja, akan kami jadikan engkau raja di negeri Arab ini, di Mekah ini. Kalau kau menyampaikan kebenaran Islam ini untuk mencari wanita, akan kami kumpulkan wanita-wanita cantik untuk agar engkau jadikan istri. Nah, yang ketiga, kalau kau mendakwahkan Islam ini karena ingin kaya, kami kumpulkan harta-harta kami dan kami berikan kepada engkau. Kau jadi raja, kau dapat istri banyak, kau juga dapat harta banyak. Apa kata Rasulullah? Andaikan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, kau menyuruhku berhenti berdakwah dengan tawaran-tawarmu itu, tidak akan aku tinggalkan kebenaran Islam, tidak akan aku berhenti menyampaikan kebenaran Islam. Itu di masa muda sudah diiming-imingi harta dan tahta dan wanita. Tiga hal sudah diiming-imingi, tidak Rasulullah SAW lakukan. Rasulullah SAW itu menikahi lebih daripada satu itu ketika di masa tuanya ada korban perang yang dia punya pengikut yang banyak, supaya pengikutnya ini masuk Islam, dinikahilah ya janda itu. Tujuannya agar Islam mudah diterima oleh kaum tertentu, oleh gini contohnya, Anda tahu dengan seorang pendakwah dari Papua, namanya Ustadz Padlan Garamatan. Di Papua itu masih ada kesukuan, jadi kalau pemimpin kepala sukunya begini, dia pengikutnya ikut semua. Nah, kalau kepala sukunya masuk Islam, maka semuanya masuk Islam. Ini yang contoh di zaman Rasulullah SAW. Kalau contoh di kehidupan kita saat ini, Bang, di dalam poligami itu ada aturannya sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa ayat ketiga. Fankihu ma tobalakum masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau kalian ya dengarkan dulu, makanya belum selesai. Oke. Santai, Bang. Ya, nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau kamu bisa berlaku adil. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, pawahidatan, nikahilah satu istri saja. Jadi syarat untuk menikah lebih daripada satu itu bisa berlaku adil. Adil bukan masalah porsi, tetapi masalah adil itu bukan porsi yang sama, tetapi proporsional. Adil itu pengertiannya bukan sama, tetapi proporsional. Nah, jadi syarat menikah di dalam Islam untuk berpoligami itu syaratnya sangat berat, Bang. Adil. Ini nggak boleh sembarangan orang menikah 2, 3, nggak bisa. Itu ayat Quran. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, pawahidatan, maka nikahilah satu istri saja. Itu ayat Quran. Makanya hukum berpoligami itu bukan wajib, bukan sunnah, tetapi mubah, dibolehkan. Misal, Anda punya istri, istri Anda ini sudah tidak bisa melayani Anda secara batin, secara lahiriah, nggak bisa berseksualitas, nggak bisa misalnya memberikan layanan masak buat suami dan lain sebagainya. Kemudian istri Anda menawarkan, Bang, Anda nikah aja lagi. Nah, itu boleh, ya kan? Gitu, Bang. Bahkan nih, Bang, ya, bahkan, Bang, kalau nggak ada poligami, Yesus itu nggak bakal ada. Karena Yesus itu, mohon maaf, Yesus itu ada karena Daud berzina dengan Berseba, istri Uria. Jadi Yesus itu keturunan pezina kalau menurut Bible. Karena loh, Anda ketawa, itu coba baca Matius 1 ayat 1. Coba baca Matius 1 ayat 1. Dia inilah silsilah Yesus, anak David, anak Abraham, kan. Nah, David itu kan berselingkuh dengan Berseba. Berseba punya suami namanya Uria. Urianya disuruh perang supaya meninggal. Nah, hubungan
gelap antara David dengan Berseba, lahirnya Salomo atau Solomon. Dari Solomon inilah punya anak, lahirlah Yesus. Jadi Yesus itu keturunan David yang berzina. Bang, Ya, gimana? jadi seperti itu bang katakan tadi lah kan. Sekarang saya tanya sama bang, ada nggak Ya. wanita yang rela dipoligami bang? Betul-betul rela. Yesus aja poligami, Bang. Yesus aja poligami. Bang, Kenapa? Kalau saya tanya apakah wanita yang dipoligami oleh Yesus itu rela? Bang, ya kan kita kan konteksnya kan tadi kan di Islam. Nanti kita bahas nanti yang di Kristen yang kalau bang bilang, misalnya kalau di Islam misalnya boleh pacaran aja bang ya, pacaran ya, selingkuh aja ceweknya atau cowoknya udah Baik, saya tangkap. Apalagi Di dalam Islam, yang rela. sebentar, Betul di dalam sebentar Bang, di dalam Islam itu nggak ada pacaran, hanya dalam ajaran yang nggak benar ada pacaran. Beda, kalau Kristen memang ada pacaran. Kalau dalam Islam nih, saya kasih tahu, ditusuknya kepala seorang di antara kalian dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi pacaran itu bukan budaya Islam, pacaran itu budaya Kristen. Itu kan sama ya, kesampingan atau pertama kayak tadi ada yang istri-istri di poligami suami-suami sekalipun dia mapan dalam ekonomi, dalam segala Baik, ada yang mampu bang. Oke, dalam Islam saya jawab ya, dalam Islam. Iyalah, dalam Islam lah, bang. Baik dalam Islam, ya baik dalam Islam dan Kristen, ya Abraham itu bapak segala bangsa, betul? Yo. Siapa yang memberkati Abraham, Tuhan akan memberkati. Siapa yang mengutuk Abraham, Tuhan akan melaknati. Benar apa tidak? Nah, terus Abraham saja hamba yang dicintai oleh Tuhan itu poligami. Kamu tahu nggak poligami siapa istri Abraham? Yang pertama siapa istrinya? Sarah. Yang kedua siapa istrinya? Nah, lupa, nggak tahu. Bilang aja kalau nggak tahu. Sebentar, ini dalam Islam, brother. Iya, sebentar. Itu kita berbicara Islam ini. Kita bukan berbicara Kristen. Saya berbicara tentang Ibrahim, Abraham. Nggak, konteksnya kita ke kehidupan masyarakat aja bang. Loh, ini emang kalau Abraham bukan masyarakat? Nggak usah ke masyarakat yang di zaman yang kayak gini lah bang. Ini kita berbicara tentang poligami. Kenapa kamu membatasi poligami hanya untuk di masyarakat sekarang ini? Padahal poligami sudah terjadi di zaman Abraham. Ya karena kenapa bang? Karena poligami yang saya tengok zaman sekarang ya zaman sekarang, zaman nabi-nabi saya nggak tahu kan bang. Oke, boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Enggak, Anda kan bertanya nih. Kalau saya tanya balik nanti bingung, ya enggak? Anda kan bertanya, iya. Abraham yang dicintai oleh Tuhan, ya. Kalau dalam Islam Khalilullah, kalau dalam di dalam Bible itu Abraham sebelum jadi nabi. Kalau setelah jadi nabi namanya Abraham. Itu dicintai oleh Tuhan. Itu aja poligami. Tuhan tidak menghukum Abraham karena ini. Poligami itu bukanlah hal yang dosa. Hal yang dosa itu kalau kita jajan. Kalau kita mempunyai banyak pacar, berzina, baru itu haram. Kalau poligami itu nggak haram, bang. Poligami itu nggak haram. Saya tidak membilang poligami itu haram dalam ajaran abang ya kan. Cuman kan konteks di kehidupan masyarakat sekarang lah kayak gini lah misalnya. Gini aja, oke. Poligami. Yesus aja poligami. Saya tunjukkan bahwa Yesus poligami. Adik perempuan abang lah. Saya nggak punya adik perempuan. Saya nggak punya adik perempuan. Yang lain. Oke, gini aja gini. Ini bang, abang ini. Yesus poligami. Saya mau tunjukkan datanya. Tuhanmu aja poligami bang. Istrinya 3. Mau saya tunjukkan datanya? Coba. Oke. Bapak gereja mula-mula. Yesus aja poligami, istrinya bule semua 3. Kita nggak pernah menyalahkan Kristen karena wajar. Yesus adalah nabi, punya kekuatan yang sangat besar. Nah, saya tunjukkan nih, Yesus poligami. Ya sabar bang, ini mau saya tunjukkan. Yesus poligami menurut bapak-bapak gereja. Menurut
Ya, Yesus aja poligami kok, kamu nggak menyalahkan Yesus. Nih bang, Yesus poligami itu kalau mampu nggak apa-apa. Nih Yesus poligami nih. Rasul gereja orang-orang kudus zaman akhir awal namanya itu Orson Hide mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena istri pertama, Marta istri kedua, Maria dari Betania istri ketiga, dan mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus sendiri. Ternyata istri Yesus 4. Ini data dari kekristenan, bukan data dari Islam. Yesus poligami bang. Sekarang saya tanya sama bang satu aja. Sekarang saya tanya sama bang, kenapa Tuhannya Kristen nggak berjenis kelamin perempuan? Kenapa berjenis kelamin laki-laki? Berarti Tuhan Kristen ini, sebentar bang, baik, saya tanya dulu nih, menurut abang Tuhan itu adil atau tidak? Jelas adil. Adil. Apakah Tuhan itu mempunyai sifat diskriminasi? Tidak. Tidak. Nah ini jawab pertanyaannya. Kalau Tuhan tidak diskriminatif, kalau Tuhan itu maha adil, saya tanya kepada abang, kenapa Tuhan itu menurut ajaran Kristen, kenapa tidak menjelma menjadi seorang wanita? Kenapa menjelma hanya seorang laki-laki? Kenapa Yesus turun tidak multi kelamin? Harusnya multi kelamin, laki-laki dan perempuan. Yang sebelah kiri pisang, yang sebelah kanan apem. Nah, ingat pertanyaan saya dijawab. Kalau Tuhan Kristen adil, kenapa Tuhan Kristen ketika jadi manusia kok jadi seorang laki-laki? Kenapa tidak jadi seorang perempuan? Silakan jawab pakai data. Bingung? Saya ulangi pertanyaan saya ulangi. Tadi abang di awal mengatakan bahwa Tuhan abang itu adil. Tuhan Kristen ini adil menurut abang. Tuhan Kristen ini tidak diskriminasi atau tidak diskriminatif. Kalau Tuhan Kristen tidak diskriminatif, kenapa dia turun jadi manusia, nggak jadi seorang perempuan? Kenapa dia mementingkan menjadi seorang laki-laki? Harusnya sebelah kanannya pisang, sebelah kirinya apem. Ayo, coba dijawab. PR sama saya itu. PR, baik. Kita tepuk tangan. Ya, PR, baik. Abang luar biasa deh. Ya, coba dipikirkan bang. Jadi kayak saya ini kan, kayak saya, bukannya saya seorang yang pandai tentang Kristen. Iya, jadi abang bagus bang. Jadi iya, berarti abang nggak bisa jawab dan abang bilang PR. Nah ini kejujuran orang Kristen ya. Bang Gol, Glory Gospel, misi penjajahan Indonesia, misi penjajahan Belanda ke Indonesia, Gol, Glory dan Gospel. Terima kasih. Hanya orang Kristen, hanya Anda orang Kristen yang menjawab dengan jujur bahwa itu adalah PR. Karena memang, coba, Tuhan maha adil. Oh iya, Tuhan maha adil. Tuhan maha kuasa. Oh iya, Tuhan maha kuasa. Tuhan diskriminasi atau enggak? Oh enggak. Kenapa dia turun jadi laki-laki? Kenapa enggak jadi perempuan? Kalau Tuhan Anda jadi perempuan, mungkin saya nikahi itu Yesus. Lumayan, nikahi Tuhan. Nah, kenapa Tuhan Anda enggak jadi perempuan? Yo, kalau jadi perempuan, bodinya seperti Napa Urba, wah saya mau itu. Menikahi Yesus. Kayak yang tadi lah bilang bang, yang di Komalawang tadi ya. Iya, kayak gitu misalnya Yesus turun nih jadi perempuan ya kan. Bodinya kayak bodinya kayak bodi Napa Urba misalnya. Yesus jadi perempuan, saya rela itu mau menikahi Yesus. Waduh. Abang ini tipe-tipe milf abang ini. Apa tuh? Udah. Cuman itu bang, saya kayaknya kurang puas lah pertanyaan saya tadi bang. Iya, tujuan saya bukan untuk memuaskan Anda, tetapi bukti bahwa pertanyaan saya nggak bisa Anda jawab. Tidak ada sepatah kata pun Anda ungkapkan untuk menjawab pertanyaan saya. Kan tadi Anda mengatakan Tuhanmu itu maha adil, Tuhanmu tidak diskriminasi. Kenapa Tuhanmu turun bukan jadi seorang perempuan? Kenapa menjadi seorang laki-laki? Katanya Tuhanmu adil.
pertanyaan ladang itu kan nggak harus sekarang dijawab kan, mungkin besok saya bisa jawab, luar lagi saya jawab kan, nggak harus hari ini kan. Iya, baik, oke. Pertanyaan tadi sudah saya jawab. Sekarang Anda bertanya hal yang lain biar nggak monoton itu saja ya. Apalagi pertanyaan Anda selain jalan poligami lagi? Sudah saya jawab tadi Ya cuman kayaknya ya kayak kalian bilang abang bukan memuaskan saya, ya saya sebetulnya masih belum puas sih dengan jawaban abang tadi. iya, silakan tanya ke ustadz yang lain lah. Mungkin saya tidak punya cukup ilmu tentang itu, silakan tanya ustadz yang lain karena saya bukan ustadz ya. Nah setelah bang, kayaknya untuk tema hari ini kayaknya itu dulu lah mungkin ya yang enggak, abang mau nanya apa? Ini abang nggak diskusi sama saya, abang mau nanya apa lagi? udah kayaknya cuma itu aja sih mau saya pertanyakan bang, masalah poligami di Islam kan, karena pernah saya sebentar aku tadi mendengar Anda abang ini MLF. Itu apa itu? MLF itu apa kaitannya dengan apa? Enggak, itu apa kaitannya dengan apa? Saya nggak tahu, sumpah awam saya. Apa itu? Ya maksudnya kan itu dah, nanti saya DM aja bang. Kok DM aku nggak mau di DM laki-laki? Enggak. Apa ini korelasinya apa nih? Sorry ya, gua takut kalau di DM laki-laki. Apa? Ya, karena yang bilang tadi kan sedikit apa urban kan udah tua, jadi tipe-tipe apa urban tuh MILF. Apa MILF itu? MILF, MILF. Itu apa artinya? MILF itu apa? Nanti kena pelanggaran bang, gak usah lah. Kok kena pelanggaran? Gua nanya kok kena pelanggaran sih? Pelanggaran nanti kan kalau di TikTok nih kan banyak kayak filter ngomong salah sedikit ngomong kena pelanggaran, makanya. Bang, Anda nggak ngerti kenapa Urba ketika masih muda. Gimana sih lu bang? Coba lihat, Anda kelahiran tahun berapa nih? Kenapa Urba itu dulu pacarnya Primus Yustisio? Tahu, anggota PANDEP, anggota DPR. Loh kok? Enggak, dia itu dulu pacarnya waktu masih muda. Gimana sih? Tahu. Itulah kayak mas saya tanya. Terus kaitannya apa dengan MLF? Gimana sih? Aku berbicara dulu, bukan sekarang. Abang ini pura-pura nggak tahu bang MILF. Udahlah bang. Oke bang. Aku nggak ngerti, sumpah nggak ngerti aku MILF itu apa itu. Sumpah demi Allah. Pokoknya nanti aku nggak ya. Ngerti. Pertanyaan abang tuh PR sama saya itu bang. Siap PR ya bang ya. Nanti abang cari dulu jawabannya. Saya ulangi pertanyaan saya. Tuhan Maha Adil, Anda jawab iya. Apakah Tuhan diskriminatif? Oh tidak. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan Anda ini adil, Tuhan Anda ini tidak diskriminasi, kenapa dia jadi laki-laki? Kenapa nggak jadi perempuan? Kalau Tuhan Anda jadi perempuan, saya nikahi itu bener. Pasti cantik, pasti bodinya gitar Spanyol. Wah, menikahi Tuhan, cepuk. Wah, keren banget itu Tuhan dinikahi. Enak kali ini Tuhan dinikahi ya. Ayo, pak. Jadi tadi nggak ada yang berani untuk naik bang. Nggak ada bang. Kalau Tuhan jadi bang, kalau Tuhan jadi perempuan aku nggak bisa bayangin ya. Aku menikahi Tuhan, nanti kita cerita, wih mantap juga nih goyangannya Tuhan kita. Bahaya, aduh. Kayak sini kan saya kayak sini lah bang. Kayak saya Kristen kan memang tentang ajaran Kristen saya juga tidak terlalu mendalami dan tidak terlalu abang dalami ya bang ya, abang dalami, mudah-mudahan dengan abang mendalami abang dapat hidayah Islam. Karena kalau dalam Islam Tuhan itu laisa kamislihi sayun, Tuhan itu tidak setara, tidak semisal dengan makhluknya, sama. Nah, orang menciptakan kacamata, nah kacamata ini berbeda dengan saya. Misalnya saya menciptakan kacamata mengukir ya kan, saya pakai kacamata saya. Nah, kacamata dengan saya berbeda. Sama, Tuhan menciptakan manusia dengan Tuhan itu berbeda, Pak. Makanya akan blunder kalau Tuhan jadi manusia. Kalau Tuhan adil, harusnya dia turun atau jadi dua lah. Misalnya ada Yesus laki-laki, malah turun ya. Bang, turun nggak ngomong-ngomong dulu, bang, bilang aja, bang, aku pamit dulu, kayak apa kayak. Turun itu bilang dulu, bang, udah dulu bang ya, ini turun nggak pamitan nggak apa.
Ah. Sorry bang, hilang bang. Kenapa? Iya, ini aku lanjutkan ya. Kalau Tuhan itu adil, harusnya dia turun jadi dua bang, laki-laki dan perempuan. Iya, udah bang bahas itu bang. Pokoknya kayak sama itu. Bagaikan Adam. Tapi luar biasa di kalau Tuhan Anda perempuan ya saya nikahi itu. Waduh, cepuk. Waduh, kita nanti curhat tuh bang. Semalam gua ini sama Tuhan, wih enak banget goyangan Tuhan. Waduh. Tapi kalau Tuhan laki-laki juga sama, wih kencotannya ini luar biasa Tuhan ini. Nah makanya Tuhan jadi manusia ini akan menjadi blunder bang. Goyangan Tuhan mantap ini, tahan lama ternyata Tuhan. Waduh. Jadi bang, sekali lagi saya bertanya, boleh kan? Boleh. Kan dari tadi aku kan juga Anda bertanya. Ya gimana bang? Jadi terkait itulah bang. Poligami lagi, jangan poligami lah. Udah bosan gua. Ya gimana? Tentang masalah minum kencing onta itu kayak mana tuh bang? Oh, di mana itu kencing onta? Aku baru tahu juga tuh. Di mana tuh makan minum kencing onta? Karena pernah itu saya nonton Edis TV. Nonton Edis. Di mana hadisnya bang minum kencing onta? Tapi apologet Kristennya harus juga ditonton. Iya, makanya gini. Makanya Anda kalau mendengar sesuatu cross check dulu itu. Di mana minum kencing onta? Ini gua jelasin. Ini gue jelasin, ada orang yang meneliti bagaimana kencing onta itu ternyata benar bang. Kencing onta itu dia memiliki kandungan memiliki kandungan untuk mengobati beberapa penyakit. Itu ada benar. Penyakit apa bang? Penyakit apa? Penyakit kanker, penyakit apa itu bisa coba Anda aja cari nih. Pembuktian ilmiah, coba Anda cari nanti setelah ini pembuktian ilmiah kuncing onta manfaatnya untuk apa itu ada bang. Itu ada bang. Saya orang Riau bang, Riau saya juga orang Sunda bang, orang bang. Dengar dulu. Iya gimana? Kalau memang betul kuncing onta itu menyembuhkan kanker, nggak jauh-jauh orang Pekanbaru pergi ke Penang berangkat berobat untuk menyembuhkan kanker bang. Kalau ada kuncing onta ngapain nggak kuncing onta diminum sehat bang? Iya boleh diminum aja. Tapi masalahnya Anda mau minum atau enggak gitu. Karena Anda punya gini loh, dalam Islam ini bukan hanya dengan syariatnya bang, tetapi kita harus mempunyai keyakinan kepada Allah. Nah, meskipun Anda minum obat, meskipun Anda minum apapun, kalau Anda tidak yakin kalau Anda sembuh, nggak bakal sembuh bang. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali dengan kesanggupannya. Jadi begitu. Ada nggak ajaran Muslim itu bang minum kuncing onta tuh bang? Memang saya ini nggak ada di dalam Al-Quran bang, itu nggak ada di dalam Al-Quran, dan itu tidak, sebentar ini saya jawab, itu tidak ada di dalam Al-Quran, itu adanya dalam hadis terkait salah seorang yang mengeluhkan rasa sakit, itu juga dicampur dengan susu, hadisnya itu dicampur dengan susu. Berarti di Al-Quran nggak ada, di hadis ada? Di dalam Al-Quran nggak ada. Dalam hadis ada? Di dalam hadis terkait dengan orang yang mengeluhkan rasa sakitnya, dan di dalam hadis pun bukan untuk semua orang. Jadi maksudnya bener kayak mana maksudnya bang? Misalnya ente bang, aku nggak berdiri nih bang, gimana obatnya? Nih gua kasih tahu obatnya. Lu beli apa namanya itu bawang tunggal, ya. Diri dan tahan lama. Nah karena lu misalnya nggak pernah berdiri, nah kalau gua kan berdiri terus, nggak usah pakai kayak gitu, gua tahan lama. Nah jadi obat itu dosis itu disesuaikan dengan orang yang punya gejala. Kalau gua berdiri terus dan gua tahan lama, ngapain gua pakai obat itu? Sama bang, aku dihina terus nih, aku nggak ini letoy bang, aku nggak tahan lama bang. Nah saya kasih tahu obatnya. Beli lama pakai tisu magic bang, bukan kencing onta. Itu saya siapa bilang
saya bilang begitu. Saya nggak berbicara itu loh. Saya berbicara tentang ilustrasi atau improvisasi. Ya pokoknya itu gimana bang. sih? Berarti di hadis ada tuh lah bang ya, minum kuncing onta tuh bang ya. Bukan perintah, bukan perintah. Iyalah, bukan saya bilang perintah, tapi di hadis ada kuncing Ya, onta. oke. Baik, sekarang saya tanya juga. Di dalam ajaran Kristen, bolehkah memakan roti yang dipanggang di atas kotoran manusia? Ada nggak tertulis dalam Alkitab? Enggak pernah saya dengar tuh bang. Nah, ada nggak di dalam ajaran Kristen dalam Alkitab kita boleh memakan roti yang dipanggang di atas kotoran manusia? Lebih jijik mana dengan kencing otak? Ada nggak dalam Alkitab? Nggak ada. Oh, kalau ada, ada. Kalau ada gimana? Ini saya tunjukkan. Oke. Nah ini Anda ini makanya kalau membahas sesuatu di atas kotoran kering. Nah. Ada Alkitab nggak di situ? Sambil dibukakan. Kan udah aku bilang sama abang, Alkitabku bahasa Batak bang, nggak ngerti nanti abang. Oke, nih dalam Yehezkiel 4 ayat 12. Ini ajaran Kristen lebih parah malahan lah, Bang. Coba Bang ya. Yehezkiel 4 ayat ke-12. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas apa Bang? Kotoran manusia. Nih kalau nggak percaya, aduh si abang nih. Ini lebih jorok Bang. Nih Bang, lihat ya. Ini Yehezkiel 4:12. Di Anda screenshot. Wait, tunggu. Oke. Kenapa Anda berbicara kecil onta padahal dalam agama Anda lebih parah itu? Oke, saya bacakan. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar. Ya, kalau kita itu roti Maryam ya teman-teman ya. Dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Tuh, ternyata di dalam Alkitab kalau Anda mau diberkati Tuhan, Anda silahkan makan roti. Apa kata Yesus? Inilah roti adalah tubuhku, kata Yesus. Jangan kabur Bang. Enggak. Apa kata Yesus? Ya, inilah darah perjanjian, kata Yesus. Roti adalah tubuhku, sedangkan anggur ini adalah darahku. Apa perintahnya? Roti itu Bang, ketika Anda di jamuan kudus, roti dibakar dengan kotoran manusia yang kering. Dilakukan Kristen apa enggak? Itu ada perintahnya, perintah Tuhan itu. Yehezkiel berapa tadi Bang? Yehezkiel 4:12, saya bacakan lagi. Ini perintah Tuhannya Kristen. Nih. Apa di situ? Engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Kenapa kalian membahas tentang kencing unta, sedangkan di dalam ajaran Kristen inilah darahku, darah perjanjian?